Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto ST.MSI. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan atau BPSIP terbagi menjadi dua subbidang, yaitu subbid bidang perencanaan anggaran pendapatan dan pengembangan sistem informasi pendapatan, serta sub bidang analisis dan pengembangan pendapatan dan pelayanan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu merumuskan rencana target dan proyeksi pendapatan pada APBD, kemudian merumuskan rencana pengembangan dan meningkatkan pendapatan, melaksanakan pengolahan sistem informasi manajemen, pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pendapatan, serta pelayanan publik, melaksanakan penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan, kemudian menyelenggarakan analisis kebijakan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dengan bidang teknis, UPTB, dan instansi pemerintah lainnya, dan melaksanakan kegiatan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan cuplikan video sebagai pemenuhan persyaratan portofolio dinamis sertifikasi kompetensi pemerintah bagi administrator. Keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal. Kemudian yang sangat kami ini belum kali jadi kita bersama dengan beberapa petugas dari Kamtipmas di saya bisa dikatakan untuk yang sehingga masyarakat yang jauh tidak bisa cukup menghubungi bagi saja itu lebih dekat di layanan sangat dekat. Biasanya lebih pilih layanan itu kita masyarakat untuk membantu masyarakat mengerjakan yang berarti adalah aplikasi maka ini ada sama dengan BPK Utara. Aplikasi ini yang kita gunakan oleh KTRT untuk mendata, pembayaran dan sebagainya. Kemudian saat pos itu kita bersama dengan PT Pos. Pos terkait delivery-nya, masyarakat kita turun posnya, kemudian datang ke rumah, dengan kesalahannya, proses kata pos. Prosedur baru berbasis digital layanan kepada pengguna layanan. Sebenarnya gayung bersambut ini dari pihak kepolisian sudah ada semangat untuk gimana caranya memutakhirkan data, demikian juga untuk dari Jasara Harja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khususnya di UPTD, aplikasi yang nanti akan kita launching, kemudian nanti akan dipakai untuk PTD ini, insya Allah ini masih di Diskominfo. 2 atau 3 hari ini sudah kita bisa share di UPTD untuk dilakukan pelaksanaannya. Kemudian nanti sekitar awal-awal Agustus ini sudah akan kita coba untuk dievaluasi seberapa kira-kira kemampuan dari UPTD untuk melakukan pendataan piutang ini. Baik, sebelum kita mungkin nanti diskusikan atau pertanyaan atau masukan dari UPTD, akan kita tampilkan aplikasi kita ini, dan ini tidak rumit ya, sederhana saja. Yang dulunya dilakukan secara manual, kita dilakukan secara digitalisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung Pak Willy, nanti dengan Pak Bambang ditampung, nanti kita bahas atau
sama-sama lah. Artinya ada beberapa dulu nanti kita bahas. Mungkin ada lagi dari UPTD PPU yang Pak lain? Pur. PPU Pak Pur. Dari PPU. dari PPU dengan Pak Doni Pak. Doni. Silakan Pak Doni, karena ini katanya Pak Arifin KUPTD-nya izin ada acara launching itu Pak ya. Sambil ini Pak Pur. Oh ya, silakan Mas Doni. Ini izin gini aja Pak Pur, saya kalau masalah data kendaraan kan bersama seluruh PTD, Samarinda dengan Brau tadi. Kalau di dalam sistem kan kita lihat tuh datanya sampai 354.000 ya Pak Pur ya. Nah ini kan pendataan tunggakan ini kan sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau tadi saya lihat di dalam sistem tuh ada import data. Nah, import data itu apakah sudah nanti dari Excel kami masih langsung bisa masukkan ke dalam sistem dalam fasilitas import data atau gimana Pak Pur? Karena mengingat jumlahnya itu sangat besar, kalau kita entry lagi satu-satu itu memakan waktu juga Pak Pur. Jadi kalau bisa import data, nanti template-nya tinggal dibuatkan, nanti kita entry, tinggal masukkan ke sistem. Itu aja sih dari PPU Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Dari 3 ini kami coba untuk menjawab dulu, nanti biar nggak lupa. Yang pertama adalah Samarinda. Terima kasih Pak Bambang, memang sudah duluan, tapi memang belum terintegrasi ke dalam sistem kita gitu. Kemudian Bro, usulnya bahwa gimana yang sudah melakukan pembayaran? Kita melakukan penagihan, kita kirimkan, kemudian dia melakukan pembayaran. Kemarin sudah kita diskusikan, tentu saja di pihak kepolisian dan sebagainya, bahwa ini sesuai dan ini bisa untuk dilakukan penghapusan atau dikategorikan untuk sebagai kendaraan yang rusak atau laka, misalnya seperti itu. Perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerja. Ini perhatian bagi kita semua, walaupun secara umum tidak kita di bagian di provinsi, tetapi menjadi pemikiran kita semua dan menjadi bahan yang harus kita cermati terkait masalah pendapatan kita ini. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan ekonomi kita baik, walaupun secara umum membaik, tetapi terkait masalah pendapatan ini, terutama PKB menjadi stagnan, sehingga saat ini apa yang kita harapkan, target yang kita harapkan tidak memenuhi hasil yang kita harapkan. Kemudian beberapa analisa yang kita lakukan, walaupun jumlah kendaraan kita bertambah, tapi kenyataannya pertambahan itu bukan dari kendaraan yang ada di Kalimantan Timur, tapi kebanyakan dari kendaraan yang dari Jawa pindah ke sini. Walaupun cari jalan, kendaraan datang dari makanan kendaraan yang berada di wilayah Jawa atau luar Jawa yang datang. Komitmen anti korupsi kepada bawahan atau di lingkungan unit kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian, terkait masalah MCP KPK yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPK, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 100% penilaian. Ada beberapa hal yang harusnya kita perhatikan dalam penilaian itu, ya ini terkait masalah evaluasi sistem aplikasi kita, bahwa sesungguhnya di dalam aplikasi itu sudah terdapat beberapa capaian, kemudian ada monitoring, kemudian ada juga pengawasan di dalamnya. Dengan adanya hal seperti itu, kami harapkan Bapak-Ibu sekalian hati-hati dalam melaksanakan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur. Semua yang kita lakukan telah dimonitor oleh KPK, sehingga transaksi apapun yang kita lakukan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pelaksanaan layanan di beberapa PTD kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa
ada beberapa peristiwa yang sebenarnya tidak kita harapkan terjadi. Tetapi ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai peristiwa yang mengakibatkan hal yang tidak baik bagi saudara kita, teman kita, bahkan institusi kita terulang kembali. Ini menjadi perhatian bagi kita semua, di mana kejadian yang telah terjadi menjadi perhatian bagi kita semua untuk tidak kita ulangi. Demikian cuplikan video portofolio dinamis yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi motivasi serta manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.